Bapak Muhammad Yusuf Kalla, maksudnya untuk sampai akhirnya Raffi Ahmad ada di salah satu list penerima honoris causa, tentu bangga sekali dong. Meskipun pada akhirnya tidak bisa dibandingkan dengan UI. Raffi emang dapat gelar kehormatan dari UI, tapi UI-nya UIPM. Ya. Since 20,000 2016. Gokil. Testimoni seperti contohnya Anita Sari. Mungkin lu yang ngelihat mukanya mirip seperti Gita Savitri. Enggak. Itu kebetulan. Jadi Gita Savitri mungkin punya kembaran, punya adik atau kakak. Kita di dunia punya 7 kembaran, betul. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali wahai elu-elu yang salah jurusan tapi mau gak mau tetap ngelanjutin kuliahnya karena udah terlanjur. Ya, semoga diberikan kekuatan untuk tetap menjalani hari-hari perkuliahan itu karena nyari gelar susah. Meskipun beda ceritanya kalau lu dikasih. Ya, bahasan untuk video kali ini sebenarnya akan cukup aneh untuk lu denger. Cukup aneh juga untuk gua dengar karena gua kan nggak tahu apa-apa tentang perkaranya sendiri ya. Jadi gua cari tahu pelan-pelan, terus gua menemukan beberapa informasi yang sekiranya mungkin menarik untuk mengisi waktu luang lu dan menambah hasanah baru tentang apa-apa yang terjadi. Oke. Semuanya adalah tentang seorang artis yang tiba-tiba mendapatkan gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa yang diberikan oleh salah satu universitas yang ada di Thailand. Udah, semuanya bermula dari sana. Ada orang terkenal, namanya sering lu lihat di TV, followersnya banyak sekali, akun postingan IG-nya apalagi, karena ketika gue ngeliat postingannya setiap sejam sekali bro, total postingannya udah 22.000, buset kata gue. Admin kerja sekali itu. Obrolan ini dimulai di internet, sederhananya hadir dengan pertanyaan. Kok bisa orang yang gak kuliah tiba-tiba dapat gelar doktor? Awalnya gue gak ngerti kan, sampai akhirnya gue cari tahu ternyata yang dia dapatkan bukan doktor biasa. Kalau gelar doktor biasa itu lo harus menyelesaikan kuliah sampai S3. Yang mana itu lama sekali, bisa makan waktu bertahun-tahun. S1 4 tahun, S2 3 tahun gak sih? S3 nggak tahu, 2 tahun 3 tahun nggak tahu. Intinya lama, 7 tahun 8 tahun lah untuk mendapatkan gelar doktor tersebut. Itu pun kalau lancar. Kalau gelar doktor yang diberikan ini adalah doktor honoris causa, sebuah gelar yang diberikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas pencapaian seseorang di bidang tertentu. Yang mana menurut Permenristek Dikti nomor 65 tahun 2016, gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa merupakan gelar kehormatan yang diberikan oleh perguruan tinggi yang memiliki program dokter dengan peringkat terakreditasi A atau unggul kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau berjasa dalam bidang kemanusiaan. Yang mana sebenarnya artinya Doski ya possible memungkinkan aja untuk dapat gelar tersebut. Nggak ada yang nggak mungkin. Sebuah penghargaan yang sangat amat keren ya. Wah, kapan lagi bro? Terus ini pikiran rakyat ngeluarin informasi ini. Apa gunanya gelar dokter kehormatan? Pengakuan atas prestasi, peningkatan reputasi institusi, inspirasi bagi generasi muda, penguatan hubungan antar institusi, dan promosi nilai-nilai luhur. Oke, siapa yang berhak mendapatkan gelar dokter kehormatan? Memiliki prestasi luar biasa, memiliki integritas tinggi, memiliki hubungan yang baik dengan institusi. Emang gitu bro, ya yang namanya bingung kelempar kemana ya. Oke. Cuman yang harus ditekankan adalah intinya ya ini berhubungan dengan prestasi. Apakah beliau layak mendapatkannya?
ya layak-layak aja. Maksudnya dia ngelar event, dia ngelar acara musik, acara olahraga, dia ngedatengin artis-artis K-pop, dia ngedatengin Alan Walker foto di atas mobil. Mungkin aja. Dan harusnya kita berbangga hati lah men. Maksudnya salah satu orang di Indonesia mendapatkan penghargaan. Orang yang biasa lu tonton di TV, di YouTube, di IG, mendapatkan penghargaan seperti ini dari universitas di luar negeri sana. Membanggakan sekali tentu saja. Apalagi kalau kita lihat dari sejarahnya, hanya sedikit orang-orang yang berhasil mendapatkan honoris causa tersebut atau gelar kehormatan tersebut. Kita ambil contoh dari mantan presiden kayak Insinyur Soekarno, Jenderal Soeharto, Bapak SBY, Bapak Joko Widodo, Megawati Soekarno Putri, dan lain-lain. Maksudnya banyak sekali nama besar tentu saja yang berhasil mendapatkan gelar kehormatan tersebut. Jadi bukan orang biasa dong. Kita ini apa mungkin sepertinya tidak. Ngelihat nama-nama ini tentu lu akan amazed sendiri. Apalagi kalau lu ngelihat Wikipedia penerima gelar doktor honoris causa Universitas Indonesia, UI bahkan, sudah memberikan gelar kehormatan tersebut kepada nama-nama yang udah gak asing lagi. Maksudnya Dr. Andes Muhammad Hatta, Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, Bapak B.J. Habibie, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Maksudnya untuk sampai akhirnya Raffi Ahmad ada di salah satu list penerima honoris causa, tentu bangga sekali dong. Meskipun pada akhirnya tidak bisa dibandingkan dengan UI. Raffi emang dapat gelar kehormatan dari UI, tapi UI-nya UIPM. Ya, UIPM. Universal Institute of Professional Management. Mantap, bagus. Siapa tahu ini promosi buat kampusnya juga, keren lah. Nah, netizen di internet tentu saja penasaran dong, pengen tahu kampusnya seperti apa sih. Maksudnya kampusnya pasti bagus sekali dong. Maksudnya ini namanya Universal Institute, gokil. Akhirnya dicari tahulah tentang bagaimana caranya mendaftar di kampus tersebut. Mungkin ingin ikut mendaftar. Masa kampus bagus gak ada yang mau daftar kan? Akhirnya banyak orang pergilah ke websitenya mereka. Dari website mereka, diklik pendaftaran. Ketika ngeklik pendaftaran, keluar link formulir pendaftaran. Atau bisa kontak lewat WA. Ya. Kenapa? Lu ragu sama WA? Emang kenapa? Emang kampus internasional nggak boleh ada kontak person pakai WA? Siapa tahu emang balasnya lebih cepat. Dia pakai bot AI, lu nggak tahu. Jangan meragukan. Ketika diklik link Google Formnya, Google Formnya akan berisi tentang kontak person, nama lengkap, email, alamat, nomor kontaknya lu, dan pilih gelar yang Anda butuhkan saat ini. Tentu ini memudahkan sekali dong untuk kita-kita yang ingin berkuliah. Kita harus tahu tujuan kita apa dong. Masa kita mau kuliah masih menyana-nyana mau kemana? Jadi dipastiin sama mereka di Google Form ini. Mau S1, mau S2, S3, honorary doctoral atau honoris causa tadi, dokter kehormatan, atau profesor kehormatan, atau profesor aja. Terus tinggal pilih fakultas, terus upload CV, KTP, apa segala macam, dan lu udah bisa mendaftar. Masalahnya, masih banyak orang belum percaya tentang seberapa bagusnya kampus ini. Sampai akhirnya gua di sini memutuskan untuk memberitahu lu apa-apa aja yang bagus dari kampusnya itu sendiri. Tolong diingat, ini adalah Universal Institute of Professional Management, yang artinya orang-orang di dalamnya pasti profesional dong. Pasti. Seperti yang bisa lu lihat dari akun YouTube kampusnya itu sendiri. Bisa lu lihat dari listnya. Itu hadir dan memberikan informasi tentang dengan siapa aja kampusnya ini bekerja sama. Salah satunya adalah dengan ECOSOC, UN Department of Economic and Social Affairs and the Solidarities Association. Ya, Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, sederhananya gitu. Tidak perlu dibuktikan karena buktinya banyak sekali bro di bawah ini. Lu lihat Google Drive. Beuh. Sangat terpercaya. Dan ini
adalah video sambutan dari Profesor Dr. Rantasia Nur Alangan selaku CEO dari UIPM UN Ecosok. Ya. Panjang juga namanya. Kita akan mulai dari awal. Iya. Wah, logonya terbang. Memang kalau kampus ternama tuh bumpernya tuh paling istimewa memang. Tidak bisa diduga, tidak bisa dinyana-nyana. Tidak bisa kita samakan dengan UI UGM. Kalah bumpernya sama ini. Welcome to UIPM TV. Universal Institute Mission of 17 Goals SDGs. Ya, oke, mantap. Good morning, everybody. Good morning, sir. I am very happy to see you again. Yes. I am the President CIO UIPM UN Ecosok. Yes. I am very proud of UIPM. Hah? Fraud? I am very proud of you. Oh, I am very proud. Since 20,000 2016 Gokil. already registered to UN Ecosok, and until 2022 UIPM already registered UN. Jadi intinya bapaknya mau ngasih tahu kalau UIPM ini sudah terdaftar di afiliasinya PBB semenjak tahun 2016. Semenjak tahun 2016, 2016 bro, 2016 sampai 2023. IPKN is Asia Pacific Quality Network. IPKN is association. Ya, nggak boleh ketawa ya. Ini bahasa Inggris dengan aksen Indonesia. Kita harus mulai menggaungkan itu karena India bahkan terkenal dengan aksen Indianya ketika sedang berbahasa Inggris, dan itu menjadi legacy. Bapak CEO ini tentu ingin menaikkan nama budaya bahasa Indonesia dan Inggris, di-combine gitu. 2016. Gue akan terus-terusan membawa 2016 ya. Gue gak peduli lu bosan atau enggak, gue gak peduli men. Tapi 2016 itu legacy. IAO, International Accreditation Organization. Then the 27 UIPM 20 registered 7. Apa? Then the 27 Aduh, Cyberpunk aja 27 Cyberpunk 2077 gelo. Sorry. UIPM already given easy to student in the world. Currently, yesterday, Friday, 28 April 2023. 2023 teh masa depan, buset. Lorong waktu. Friday, 28 April 2023. 28 April 2023. UIPM made
graduation ceremonial YPN 2023 in Taman Indonesia Indah, Anjungan Riau. Oh, Anjungan Many Riau, students from the Thailand come and join to inauguration the graduate honorary doctor and professor. Oh, jadi di tanggal yang tadi disebutin itu ada banyak orang graduate, lulus. Ada yang dapat gelar kehormatan doktor, ada yang dapat profesor, ada yang gelar apa segala macam gitu di Taman Mini Indonesia Indah. Gua ada videonya, nanti akan gue berikan ke lu, tapi kita selesaikan dulu karena nggak sopan kalau misalkan bapaknya ngomong tidak sampai selesai, ya kan? I want introduce and show graduates from Indonesia named Mafia from Indonesia already got Bachelor of the Saving, Special Saving. Mafia, bre? Kok mafia Indonesia? I want to introduce to Mafia. Please, Mr. Firman, come here to Mafia to join to the show in the profile UIPM. I am very proud of the student named Mafia. Please come in and join to me. This is the sample the graduates from Indonesia named Tahu gak apa namanya? Tahu gak namanya? Ini gue lagi video call sama bini ya. Tahu gak namanya apa? Lu tahu gak namanya siapa? Mafia anjing. Beliau, bapaknya menyebut mafia. Saya kira ada mafia dari Indonesia yang dengan PD-nya datang ke sini, ternyata mafia. B.Arts. B.Arts. Gue gak pernah denger sumpah. Bachelor of Arts. S1 Art. Keren juga kampus. Bachelor of Art Degrees. S1 kan berarti bachelor. S1 Art. Dalam bagian sewing atau menjahit. Mafia. She already finished the Bachelor of Saving. This is the simple, the great education. She's special of the expert of the saving, and he the success the businesswoman, special tailor, the vision, the special Kenapa ada orang lewat? Ada mbak, ada ibu lewat di belakang tiba-tiba. Hordingnya gue kenal banget nih kayaknya, ini ada di Shopee. To vision in the show to the society. Good luck, your success get to Bachelor of Saving from Indonesia. I am proud of you. Okay, thank you very much. Oh, udah habis. Oh, thank you very much. Di sini ada beberapa hal yang ingin gua lebih detailkan ke lu, karena ini ada informasi yang cukup penting yang kalau misalkan terlewatkan, gue takutnya lu tidak memahami dengan jelas. Tangga di belakang dia ternyata wallpaper asli. Tangga di belakang dia wallpaper. Tangganya JPEG.
Dan ada jam berlogo UIPM. Gue pengen punya sih, to be honest, karena kayaknya bagus. Itu kan gabungan logo-logo yang ada di kulkas digabung sama logo PBB kan, itu kelihatan keren gitu. Kayak gue pengen punya, gue pengen tempelin di punggung. Oke. Kita nggak bisa menilai hanya dari satu video aja nggak sih? Kita harus nilai dari video yang lain juga. Mari kita lihat video yang lain. Oh, ada yang bahasa Indonesia. Nih. Wah, masih dengan bumper yang paling hebat sedunia dan alam semesta. Selamat siang kepada masyarakat dunia, terutama masyarakat di Indonesia. Saya ingin memperkenalkan UIPM adalah kepanjangan. Kukira pas bahasa Inggris aja yang bikin sering capek dengerinnya, ternyata pas bahasa Indonesia pun juga capek. Oh, gue paham. Kayaknya video ini dulu yang dinaikin. Baru setelah video ini dibikin translatannya versi bahasa Inggris. Oh, coba kita lihat di belakang ada mafia juga nggak? Oh nggak, di belakang ini nggak ada mafia. Nggak ada. Mafia nggak ada. Di depan doang, di yang bahasa Inggris doang. Oke. Kembali lagi. Oke. Beliau sempat ada menjelaskan tentang the graduation ceremonial yang diadakan di Taman Mini Indonesia Indah tanggal 28 April. Nih salah nih, harusnya 20.023 nih. Tipe. Di sini kita bisa lihat video graduationnya, di mana videonya sempat naik di TikTok. Universal Institute of Professional Management, gokil. Logo-logonya keren ya. Oke. Anjay, keren ya. Set. Dikasih. Selanjutnya kami mohon Bapak Lembang Sugiharto Wijaya untuk menerima penganugerahan diberikan langsung oleh Presiden UIPM Indonesia. Terus salaman. Gue sebenarnya nggak tahu ya. Gue sih ngelihat orang-orang wisuda atau apa, tempatnya lega sih. Maksudnya proper. Terus duduk nggak sih kalau orang salaman wisuda tuh? Seinget gue ada duduknya di rektor, dosen segala macam biar nggak capek gitu. Tapi mungkin ini karena kampus internasional ya mungkin, jadi lebih ditekankan kesehatan gitu. Jadi dibikin berdiri untuk menjaga pola hidup sehat ya. Oke. Keren banget sebenarnya, keren banget kelihatan. Tempatnya cukup bagus, cukup gede, cukup proper. Terus ini adalah masnya. USA, France, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina. Satu negara nggak kelihatan nama. Oh, India. Nggak tahu, nggak kelihatan. Ini Lebanon sama London. Ini ada website kampus tapi nggak kelihatan, ngeblur. Ya intinya gitu deh. Terpampang dengan jelas di atasnya United Nation Global. Ya gitu deh. Keren. Cuman ada beberapa hal yang ingin gua garis bawahi sebenarnya di sini. Di sini kan selalu dibawa nih Affiliation of United Nations ESOCOC Special Consultative Status gitu. Terus ada numbernya. Terus ada ESOCOC, APQN, COHE, ya segala macam. Oh ini Global Compact, Eden sama CPD, ya gitu-gitu kan. Cuman yang gue perhatikan the graduation ceremonial, bachelor, master, doctor, honorary doctoral, honorary professor, sama professor. Cukup royal juga ya sebenarnya kalau dilihat-lihat. Maksudnya kan dengan adanya nama ini di sini pasti ada yang honorary doctoral, which is honoris causa, which is gelar kehormatan, yang artinya royal sekali. Maksudnya sangat menghargai usahanya orang sehingga akhirnya
terlihat sekali sering mengeluarkan gelar kehormatan ini untuk orang-orang. Jadi kayak harus diakui kampus ini ya menghargai usahanya orang-orang di luar sana lah. Karena kalau kita bandingin sama UI contohnya, Universitas Indonesia, terakhir aja tuh 2017, Sir Richard John Roberts. Sebelumnya itu 2013, 2011. Jadi kayak jarang sekali. Sedangkan kalau ini sangat royal sebutannya. Terus juga ini ada 28H April 2023. Ini mungkin pengen ngetik TH, cuman ya buru-buru aja bro. Oh, 28H tuh hari, nggak perlu TH, hari, sorry. ETMII, Taman Mini Indonesia Indah, Anjungan Riau, Jakarta, Indonesia, 14.00 PM, 17.00 PM. Ini yang tadi gue bilang ingin mengindonesiakan bahasa Inggris. Jadi karena kan ini kampus yang katanya setara dengan Kementerian Pendidikan ya. Jadi mereka ada hak sebenarnya untuk melakukan ini. Kalau di Inggris kan tulisannya paling cuman kalau jam 2 sore ya nulisnya jam 2 PM. Enggak 14 PM atau 14.00 PM, itu kan bahasa Inggris. Ini kan kita ingin menggabungkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi 14.00 PM. Itu dia. Emang Inggris tuh UK itu harus lebih belajar banyak sama kita gitu. Oh, sama kampus ini tentu saja karena bisa memerge sebegitunya dengan sangat hebat. Meskipun demikian, meskipun sudah dengan penjelasan yang sangat terperinci dari akun YouTube ini, dari graduation ini, dan dari info-info yang didapatkan, orang tuh masih belum begitu ngeh. Oleh karena itu, rasanya akan lebih baik untuk saya, untuk gua, kenapa tiba-tiba jadi baku nih, emang kalau ketemu kaum terpelajar rasanya tuh ingin jadi ikut terpelajar gitu. Gua pengen ngajak lu untuk ngeliat websitenya sendiri, untuk kita lebih tahu tentang websitenya itu sendiri. Sayangnya rada susah untuk gua ngasih tahu detail by detail karena seinget gua websitenya tuh ada cukup banyak. Yang pertama dan sepertinya yang paling utama itu adalah ini, uipm-world.org, yang mana ini terlihat tuh sepertinya baru direnovasi karena tidak terlihat seperti sebelumnya. Tapi intinya ini adalah yang paling utama. Kenapa gua tahu? Karena ini yang paling detail. Lu lihat di depannya kayak participant in international conference, NGO status at the United Nations, UIPM at the United Nations, who is eligible. Banyak penjelasannya. Jadi kayak ini yang paling jelas karena seharusnya ini yang paling menjelaskan. Ada video bapaknya. High Level Political Forum. UIPM Political Seat in what National Account Planning IPM 100% plan to help researchers stay on track and make the process smooth, efficient, provides a It also provides a detailed plan to help researchers stay on track and make the process smooth, efficient, and manageable. International Oh enggak, foto ini sebenarnya diambil menggunakan kamera tele dengan bukaan f2.8 sehingga ketika di zoom itu akan ngeblur. Jadi bukan yang foto ini pakai green screen atau diedit gitu, nggak mungkin. Jadi ini menggunakan kamera, seinget gue Lumix yang biasa kayak gini dengan bukaan yang tinggi, tapi ketika di zoom tuh kayak langsung pecah gini bro. Nggak mungkin green screen lah. Gimana sih lu? Intinya selain website utama ini, ada beberapa website lain seperti contohnya uipm.org yang mana sedang undergoing maintenance, tidak bisa kita buka, sayang sekali. Website lainnya juga ada uipm.ac.id yang mana domain itu adalah domain pendidikan untuk kampus-kampus di Indonesia yang tidak sembarangan orang bisa punya. Tapi servernya down dan tidak bisa diakses, sayang sekali. Beruntungnya kita punya internet archive di mana kita bisa melihat lagi website tersebut, dan kalau kita lihat ya websitenya begini aja. Ada kontak info di WhatsApp-nya, ada emailnya, masih dengan ngebawa UIPM United Nations ECOSOC, dan lain sebagainya. Oh, di uipm.ac.id ada jurnalnya.
Apakah bisa kita buka? Oh bisa. Oh ini ada jurnal-jurnal yang sudah dikeluarkan oleh kampusnya itu sendiri. Bahasa Inggris, Math is fun, gokil, keren. Implementation of good corporate governance, keren. Peningkatan keterampilan dasar mengajar guru, keren. Menyelami lebih dalam samudra tasawuf Islam, keren. Surat Yasin, Masya Allah. Surat Yasin oleh Dr. Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir. Coba kita buka, masih bisa dibuka nggak ya? Jurnal Surat Yasin. Oh, tidak bisa dibuka, guys. Saya ingin membaca sekali padahal jurnal tersebut. Penasaran saya. Jurnalnya sudah tidak ada yang bisa diakses, jadi ya demikian adanya. Tapi intinya websitenya sudah tidak bisa dibuka karena servernya sudah mati sepertinya. Sejauh ini ada 3. Ada uipmworld.org, uipm.org yang maintenance, uipm.ac.id. Sebenarnya salah satu alasan terbesar kenapa gue pengen ngeliat website .ac.id ini adalah karena ada yang sempat nemuin. Nih, iseng ngecek lewat Google Foto nama-nama dari board kampus UIPM yang ngasih gelar doktor ke artis tersebut. Hasilnya ada guru bahasa di Rusia, ada juga yang gak jelas siapa. Intinya asal comot foto dari situs internet lalu dikasih jabatan di UIPM. Profesor Dr. Duk Sergei von der Wolf, patron in UIPM Rusia. Meskipun sebenarnya ketika gue lihat Doski adalah Military Order Templar Knight of the Lord Lamon Couto. Gue gak tahu ini orangnya bahkan masih hidup atau tidak, tapi ini datangnya dari UK. Mungkin emang dia ada keturunan Rusia tapi setengah UK, jadi direkrut gitu. Justru emang butuh bro kita orang-orang yang punya nama seperti ini. Gak mungkin websitenya ngambil foto sembarangan terus dimasukin di websitenya .ac.id dong. Kita harus positive thinking. Website keempat adalah uipmacademy.com. Websitenya sampai sekarang masih ada, masih bisa lo akses. Dan ada satu fitur dari website ini yang memudahkan kita untuk belajar sebenarnya. Jadi sepertinya yang membuat websitenya ini mengambil contoh dari template toko jual beli. Gua tahu dari mana? Karena ketika lu ke bagian atas ada home, ada about us, ada UIPM programs, ada course, ada contact us, ada keranjang. Mungkin ini diniatkan untuk ya memudahkan kita aja kalau kita ingin mencari ebook, prinsip of marketing, how to create digital asset yang semacam itu. Gua udah sempat coba check out, tapi kuponnya tidak tersedia. Intinya ini adalah website yang dikatakan seharusnya untuk belajar lah ya. Kan kalau UGM kan ada apa namanya? Ada website. Iya nggak sih? Ada nggak sih? Gue nggak tahu deh. Biasanya semua kampus kan ada website untuk belajarnya tersendiri gitu kan. Kalau misalkan absen atau apa gitu. Dan mungkin UIPM Academy adalah ini. Oh, sorry, gue lupa ngasih tahu lu. Tadi kan kita bisa ngelihat Google Form ini untuk ikut mendaftar di kampus tersebut. Tapi sepertinya pendaftarannya sudah ditutup karena ketika gue refresh lagi, kalimatnya adalah we are sorry you cannot access this item because it is in violation our terms of service. Jadi pendaftarannya udah ditutup lah sederhananya gitu. Ya. Mungkin udah penutupan kali maksudnya kayak udah masuk. Udah masuk semester baru ya sebenarnya. Ya. Sayang sekali. Kan udah ada UIPM World, uipm.org, .ac.id, UIPM Academy, terus ada ini UIPM Center, tempat lu seharusnya bisa join tapi karena pendaftarannya udah ditutup, jadi ketika lu ngebuka websitenya, ya websitenya udah nggak ada. Udah nggak bisa dibuka, servernya udah tutup, pendaftaran udah ditutup bro, sorry nih. Tapi buat lu yang pengen daftar di uipmcenter.com dan udah down, ada satu website terakhir yang ke-6 yang masih bisa lu buka, yaitu uipm.online, sebuah website
yang intinya memberitahu elu tentang bagaimana cara daftar yang lain. Mungkin ini untuk semester selanjutnya ya. Pembukaan semester selanjutnya, karena biasanya ada diskon-diskon tambahan gitu, karena lu bisa lihat registration fee-nya itu undergraduate atau S1 500.000, master itu 1 juta, dan doktoral S3 itu 1,5 juta. Jadi lu bisa daftar. Ini harga yang sangat terjangkau, apalagi untuk lu yang mungkin pengen kuliahnya online 100% gitu. Mungkin ini bisa membantu lu. Lu juga bisa transfer ke Bank Mandiri. Account nomornya saya sensor, nama akunnya saya sensor. Namanya di sini PT bla 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 bla. Enggak ada, waktu dicari enggak ada. Tapi PT ini bukan perseroan terbatas, bukan, PT perguruan tinggi maksudnya. Jadi emang tempat mendaftar. Kita kan kalau daftar di kampus kan emang nama kampusnya kan. PT di sini tuh stand for perguruan tinggi. Perguruan tinggi UIPM. Perguruan tinggi UIPM. Jadi gitu sebenarnya. Di sini lu bisa daftar kayak tujuannya mau jadi apa nih? Student atau certification? Student. Tujuannya student kan? Gak mungkin certification doang dong, pasti student kan? Ya dong. Kan kurang afdol rasanya untuk hadir dan bilang ke lu, meyakinkan kalau kuliah di kampus ini bagus tanpa lu tahu apa-apa yang bisa lu dapatkan. Pertama, murid yang ada di kampus ini itu ada lebih dari 33.000 yang aktif. Keren kan? Banyak banget dong. Gak mungkin sembarangan orang bisa masuk ke sini. Terus juga ada beberapa testimoni, seperti contohnya Anita Sari. Mungkin lu yang lihat mukanya mirip seperti Gita Savitri. Enggak, itu kebetulan. Jadi Gita Savitri mungkin punya kembaran, punya adik atau kakak. Kita di dunia punya 7 kembaran, betul. Kebetulan Anita Sari ini mirip Gita Savitri. Begitupun Tessa Lestari ini. Meskipun fotonya bisa kita temukan dari Pinterest dengan akun Faye ini, tapi bisa jadi ini adalah kembarannya dari Tessa Lestari ini. Kemudian ada Lauren, ada Febri, sama Nur Faiza. As a mom of 2 toddlers, studying online at UIPM University gave me flexibility and access to high quality materials gitu. Semoga testimoni ini bisa membantu elu untuk mengerti seberapa bagusnya kampus tersebut. Karena dari kabar yang gue dengar, Anita Sari ini sekarang udah kerja di NASA deh kalau gue nggak salah. Di bagian itu apa? Solder. Kebencet, sorry. Dan harganya juga variatif sekali. Ini saya dapatkan dari artikelnya ngebawa akunnya Mas ini. Untuk bachelor degree $30, master degree $50, dan doctoral degree ada di $100 per bulan. Sebenarnya relatif, maksudnya harga pendidikan kan relatif, tapi ya bisa dicoba lah ya. Oke. Sayangnya, dari sekian banyak bukti yang tadi gue udah tunjukkan ke lu kalau kampusnya kredibel, terpercaya, dan bisa diikuti oleh semua orang, ada beberapanya yang hadir dengan ketidakpercayaan. Kampusnya kan keren kan? Cuman ya itu, ada beberapa orang yang mungkin belum percaya tapi pengen join, akhirnya pergi menyambangi kampus-kampus yang dimaksud. Di sini kan bisa kita lihat kalau office-nya itu ada di beberapa tempat. Ada di Thailand, Rusia, USA, sama Indonesia. Ada orang Indonesia yang kebetulan ada di Thailand, kemudian ingin mengecek. Kebetulan juga yang punya akun itu mengikuti TNM. Jadi saya tersanjung sekali, terima kasih sudah ingin daftar di kampus yang sangat mantap tersebut. Banyak kemudian menunjukkan rute-rute yang mana harus ditempuh. Seperti contohnya naik bus, turun di Grand Miracle Hotel, terus jalan sedikit
ketemu jalannya, kemudian sampai di titik yang dimaksud, ternyata hotel Ebina House Bangkok. Kayaknya salah deh. Salah jalan. Mbaknya sampai masuk ke dalam, sampai masuk dan nanya ke resepsionis terkait kebenaran alamat di website UiPM. Ternyata bukan kampus, ternyata hotel. Apa yang terjadi ya? Apa saking banyak yang murid jadinya pindah? Gak mungkin tiba-tiba kampus jadi hotel dong. Terus dia menanyakan hunian apartemen plus hotel. Jadi kampusnya sebelah mana? Dicari-dicari gak ketemu. Mungkin pindah. Mungkin tiba-tiba dibangun hotel. Ya gimana? Mungkin pindah. Coba kita cek yang lain. Karena udah ada yang ngecek di Thailand. Coba kita yang ke Amerika. Ada kemudian orang yang ngecek keberadaan kampusnya yang ada di Amerika. Dari Mas Ardianto. Waktu dicek ternyata hanya perumahan seperti yang ada di GTA San Andreas. Tapi kan kalau yang di USA kita nggak nyamperin langsung. Kemungkinan lokasinya ada di balik rumah ini. Ini untuk mempermudah akses dari orang-orang yang tinggal di perumahan sekitar untuk bisa mendaftar di kampus tersebut. Oke. Yang di USA udah ternyata perumahan. Yang di Rusia kemudian dicek sama Mas Ardianto juga. Ternyata setelah dicek kebon. Enggak. Kalau ini gue masih bisa positive thinking. Positive thinkingnya adalah gini. Di Rusia kan banyak bunker-bunker gitu ya. Jadi emang ada jalanan ke bawah tanah gitu untuk belajar. Bener. Oh iya, ini 2012. Takutnya belum jadi. Baru dibentuk. Karena kan tadi bapaknya bilang kampusnya itu mulai berdiri tahun 2016 kan. Oh, kayaknya emang itu solusi dari ini semua. Kampusnya belum dibangun. Kampusnya baru ada 2016. Pantesan nggak ketemu. Gimana sampai ada orang ke Bekasi? Soalnya kan di bagian bawah ada tulisannya UiPM Indonesia Plaza Sumarekon Bekasi. Terus waktu dicek di Bekasi ternyata tidak ada kampusnya kan. Yang ada hanya office-nya UiPM Indonesia. Masnya sampai pergi mengecek lokasi dengan keberadaan Pikachu di tasnya. Waktu dicek ternyata gedungnya itu bukan kampus, melainkan office yang disewakan, V-Office. Di mana setelah dicek, ya nggak ada ruangan kampus, hanya ada ruangan office. Karena apa? Karena ternyata bener kampusnya baru akan jadi 2016. Soalnya ketika kita lihat dari Instagramnya, kok begini Instagram? Ini bentukannya kayak akun-akun IG motivasi. The Path to Luxury, Set Clear Goals. Kayaknya ini deh, IG kampusnya dihack deh. Dihack sama orang tuh dimanfaatin buat bikin quotes-quotes gitu. Ini terakhir ngupdate kapan? 21 Agustus. Iya dihack ini. Nggak update lagi kan. Beruntungnya mereka udah sempat bikin akun IG baru. Dan postingan-postingan di akun IG baru tersebut bahkan juga ikut di repost di story-nya A.A. Raffi. Untuk memberitahukan kayak ini akun IG kampusnya yang baru ya gitu, yang lama kehack gitu. Terus waktu kita lihat akun IG-nya, di sini akhirnya keluar semua klarifikasi yang ada. Klarifikasi yang kita butuhkan dan kita harus tahu. Keberadaan UiPM dalam menjalankan pendidikan tinggi dengan format pendidikan tinggi distance education atau pendidikan jarak jauh dan menggunakan sistem pendidikan full 100% online learning. Virtual kampus atau non-real kampus secara jelas dipublikasikan baik di website resmi, UiPM Center, UiPM Aceh.id, World, UiPM Russia University,
UIPM didirikan full 100% online yang dikelola secara global managing, global student, dan global education. Itu. Jadi, alamat-alamat yang ada di tempat tadi itu kantor UIPM yang berkantor. Iya, oke, percaya. Keren juga. Berarti dia lebih maju daripada universitas terbuka ya? Maksudnya universitas terbuka kan pada akhirnya ada gedungnya gitu kan. Ini nggak ada karena emang semuanya online dan berarti bagus banget. Kebetulan UIPM Indonesia diberi mandat oleh PBB untuk memantau, observer, monitoring, dan reporter berkantor di Plaza Sumarekon Bekasi. Gokil, bangga banget gue jadi warga Bekasi. Kita memantau gerak-gerik PBB. Di mana? Di Bekasi. Tolong catat. Di Jalan Boulevard Ahmad Yani, Harapan Mulia, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Sedangkan UIPM Rusia sebagai pusat pendidikan tinggi online learning yang berkantor di Sevastopol di Rusia, jauh. Prosedur gelar honoris causa yang diberikan kepada individu berprestasi diakui sah oleh KH atau Quality Assurance of Higher Education sebagai lembaga akreditasi internasional dan juga lembaga pendidikan dari Order of Kingdom Prusia. Order of Kingdom Prusia. Gue tuh sebenarnya sempat dengar tentang perkara Kingdom of Prusia ini. Kalau nggak salah dari Wikipedia deh nih. Kerajaan Prusia adalah kerajaan di Jerman tahun 1701 sampai 1918. Selain itu, dari tahun 1871 hingga 1918, kerajaan Prusia adalah negara pemimpin kekaisaran Jerman yang terdiri hampir 2/3 wilayah kekaisaran. Jadi menurut Wikipedia, kerajaan tersebut sudah tidak ada. Wikipedia sampai bilang tidak perlu bersusah payah untuk halu ya. Baru ini gue ngeliat Wikipedia salah. Buktinya ada loh ini. Nanti akan coba gue DM deh Wikipedianya untuk memberikan tanggapan karena baru ini gue ngeliat Wikipedia salah gitu. Buktinya masih ada kok. Lembaga pendidikan dari Order of Kingdom Prusia. UIPM diakreditasi sebagai lembaga pendidikan tinggi online 100% tanpa kampus. Berkali-kali banget ini. Kayak berusaha di brainwash gitu gue kayak. Tanpa kampus fisik sesuai dengan standar EDEN, European Distance E-Learning Network, dengan pasar pendidikan global. Ya, oke. Oh nih, pendidikan tinggi online tanpa batas ruang dan waktu. Tidak memerlukan tatap muka secara langsung. Mereka cukup kuliah di rumah tanpa merepotkan orang sekitarnya. Bold. Menggunakan virtual library, semua disiplin ilmu pengetahuan seperti ilmu marketing, kedokteran, sosial, politik, hukum, teknologi, dan lain-lain ada di Google Searching. Belajar di kampus dengan menggunakan virtual library dari Google Searching, yang mana akan diaplikasikan di dunia kedokteran, di mana akan ada satu dokter mengoperasi orang usus buntu tapi ngetik di Google dulu. Ini evolusi dalam pendidikan manusia. Ini harus lebih digaungkan lagi nih. Pendidikan tinggi online tidak memerlukan kampus fisik, maka otomatis tidak bisa dikenakan izin menggunakan kampus fisik untuk menampung mahasiswa menjalankan pendidikannya. Oleh karena pendidikan online menggunakan metode Learning Management System berbentuk program seperti Second Life, EDX, Coursera, Blockchain, Classroom Google, dan lain-lain, maka otomatis sistem pendidikannya mengikuti aturan program bukan aturan pemerintah setempat, sebab pendidikannya tidak menggunakan bangunan kampus. UIPM dilindungi oleh hukum internasional dan menjadi legalitas sah. Okil. Ini ada beberapa link Google Drive-nya. Bisa lu temukan juga tadi di wawancara bersama bapak ini. Nah, nih ada banyak. Tidak perlu pusing. Ada beberapa poin yang pengen gua kasih tahu ke lu, kayak ini contohnya nih.
Nomor 4, UiPM yang terdaftar di APQN atau Asia Pacific Quality Net. Ya elah, ada typo dikit gak apa-apa lah ya. Network. Kedudukan atau posisi UiPM sejajar dengan Kementerian Pendidikan se-Asia Pasifik. Boh! Seperti BAN PT atau Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi di Indonesia dan MQA atau Malaysia Qualification Agency di Malaysia. Jadi, kemarin kan banyak yang ngomong ke gua, "Bang, kok tidak bisa ditemukan di BAN PT? Bang, kok tidak bisa ditemukan di PD Dikti?" Alasannya ya jelas. Alasannya karena UiPM selevel dengan BAN PT itu sendiri. Tidak mungkin BAN PT memasukkan dirinya kepada listnya sendiri kan? Kurang cerdas kalian menanyakan itu. Setaranya dengan Kementerian Pendidikan. Dan ini juga tertulis nih di websitenya. UiPM achieve APQN member status through a rigorous evaluation and verification process that ensure it meets the academic standard set by APQN, MQA, and BAN PT. Maksudnya dengan bukti sejelas ini gitu, kok orang masih ada yang menunjukkan kayak, oh ini di QS, di Financial Times, terus di ranking web of universities nggak ada. Ya nggak ada, jelas karena levelnya setara dengan kementerian itu sendiri. Oh nih, ada yang perlu lu ingat ya. UiPN masuk dalam daftar di UNU Wider atau United Nations University Wider, universitas ranking top dunia, masuk dalam UNU Wider seperti Harvard University, Stanford University, MIT, dan lain-lain universitas top dunia. Setara dengan Harvard, Stanford, dan MIT. Tolong diingat. Masa universitas-universitas kayak gitu mau disamakan, mau dimasukin ke BAN PT? Nggak mungkin lah, di mana harga dirinya? Jadi gue harap itu jelas ya. Maksudnya klarifikasi ini menjelaskan kebingungannya kita, menjelaskan kepada orang-orang yang tadi mencari alamat ini, kok nggak ketemu, kok di Rusia, Bekasi, US, Thailand nggak ketemu. Ya jelas, karena online. Ya, online. Nggak boleh seuzon. Maksudnya kita hidup di dunia tuh ada sumbangsi yang baik lah, tidak boleh seuzon. Takutnya nanti kalau kita seuzon, ya kita akan dianggap melakukan fitnah gitu. Kalau seuzon kan fitnah ya, seuzon kan fitnah. Jadi kita nggak boleh seuzon. Kampus kalau misalkan bagus mah bagus aja gitu, tanpa perlu diseuzonin pasti akan terlihat bagus. Makanya mereka tidak ingin kita seuzon, sampai akhirnya mereka membuat ini. Apabila ada para pihak yang melakukan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik baik lembaga UiPM UN ECOSOC cabang UiPM Thailand dan alumni UiPM Thailand, maka kami selaku kuasa hukum lembaga UiPM UN ECOSOC akan mengambil langkah hukum bagi pihak-pihak tersebut. Supaya apa? Ini mengajarkan kita supaya kita tidak seuzon. Surat pemberitahuan dan somasi hukum UiPN UN ECOSOC penting. Selain yang tadi ada juga ini, gue lupa ngasih tahu, pernyataan sikap menyikapi informasi yang beredar di tolong di zoom ya, Van. Hal layak terkait pemberian gelar penghormatan honoris causa kepada influencer ternama Indonesia yang diberikan oleh UiPM Thailand, perlu diketahui bahwa honoris causa atau doktor kehormatan merupakan gelar kesarjanaan yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada seseorang yang memenuhi syarat. Seseorang tersebut tidak perlu mengikuti dan lulus dari pendidikan yang sesuai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan tersebut. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980 tentang pemberian gelar doktor kehormatan. Kok dia masih pakai PP nomor 4 tahun 1980 lah, kocak. Oh mungkin typo. Seharusnya ini, aturan ini sebenarnya sudah tidak berlaku. Pasal 2 ayat 1 PP nomor 43 tahun 1980 ini harusnya sudah nggak berlaku. Yang berlaku adalah Permenristek Dikti nomor 65 tahun 2016. Tapi mungkin typo. Nggak mungkin mereka ngetik di Google dasar hukum honoris causa terus langsung di copy paste yang bagian atas dong, karena kan peraturannya sudah
tidak bisa digunakan. Mungkin typo aja, cuman tiponya kepanjangan gitu. Maka apabila ada pihak-pihak yang merugikan dan merusak nama baik akan dilakukan proses hukum sebagai dimaksud dalam pasal 310 KUHP, pasal 263 KUHP, pasal 27 ayat 3, jungto pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE. Oh, Undang-Undang ITE. Hormat kami, team hukum typo harusnya TI. Tim Hukum UIPM Indonesia. Terbiasa pakai bahasa Inggris ya, sorry ya. Dibilang ingin menggabungkan Indonesia dan Inggris kok masih belum percaya dari tadi dikasih tahu. Sebenarnya ada beberapa hal lagi yang bisa dibawakan, tapi sepertinya tidak terlalu penting untuk keluh. Seperti contohnya CEO dari kampus tersebut juga lulus dari kampus tersebut. Halaman UIPM di Wikipedia sudah dihapus. Terus akun-akun Instagram yang baru juga tidak lagi tersentuh. Terus sempat ada petinggi UIPM yang katanya lagi di Geneva, graduation ceremony of UIPM 29 Mei 2024 di UN Geneva, organized by Universal Institute of Professional Management affiliation with the United Nations. Tapi mungkin lupa diganti lokasinya. Jadi lokasinya di bawahnya tuh Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Lupa, nggak boleh seuzon, lupa. Cuman yang intinya yang bisa gue kasih tahu ke lu adalah gue pengen lu lebih bersyukur karena pada akhirnya ada orang Indonesia yang diakui di mata dunia berhasil mendapatkan gelar honoris causa. Udah sesimpel itu, karena artinya ada warga negara kita yang memberikan impact besar terhadap dunia. Oke. Buat lu yang masih belum percaya sama kampusnya sendiri, ya masa gak percaya sih? Sekelas artis besar loh, artis gede nih, masa gak percaya? Malam-malam emang paling enak makan gorengan. Sebenarnya ya, kalau lu mau cari tahu lebih gampang, lu buka salah satu dari list website yang gue kasih tahu ke lu. Kalau nggak bisa dibuka, lu bisa cek Internet Archive. Lu lihat logo paling bawah di website tersebut. Cari di Google.